Baik, Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah pada pada hari siang ini hari kita ini kita dipertemukan dipertemukan lagi lagi di di acara acara UTL yang UTL yang diselenggarakan diselenggarakan oleh oleh instalasi instalasi SIMRS. SIMRS. Kali Kali ini ini di episode episode siang hari siang ini hari ini 14 14 Februari Februari 2025 2025 kita kita akan akan mengangkat mengangkat tema tema atau atau judul judul desain desain UI UI atau atau user user interact user user desain desain UI UI yang yang interaktif interaktif dengan dengan aplikasi aplikasi Corel Corel Draw. Draw. Baik, selanjutnya bisa jelasnya dijalankan latar belakang. Latar belakang dari kegiatan ini adalah desain UI permintaan aplikasi yang ditujukan ke instalasi SIMRS seringkali masih berupa gambar mentah, coretan tangan, sehingga informasi yang dapat ditangkap masih sangat sedikit. Ya, ini sebagai pengalaman kita di instalasi sini kalau ada yang unit bagian untuk permintaan aplikasi itu form manualnya itu tanpa adanya lampiran berupa desain UI yang mudah dibaca dan diterjemahkan oleh teman-teman programmer. Next. Terkadang juga form permintaan hanya berisi narasi secara umum yang sulit dipahami. Di samping itu, beberapa unit atau bagian masih kesulitan untuk membuat desain UI yang interaktif dan menarik. Nah, ini berikut tadi adalah latar belakang adanya acara ini, yaitu kita ingin membantu teman-teman di unit atau bagian lain yang ingin eh, membuat aplikasi dan memakai form manual itu dengan lampiran gambaran UI yang mudah dibaca dan dipahami oleh teman-teman programmer. Dampak dari dokumen yang kurang lengkap tadi, dengan ini kita sampaikan bahwa dengan adanya kondisi pendukung permintaan aplikasi yang seadanya, maka bisa berakibat salah satunya satu adanya diskusi penggalian informasi yang panjang antara BA dan user baik chat, telepon, dan rapat yang tidak tepat sasaran sehingga tidak efisien di waktu. Dua, perancangan sistem yang lama karena dimulai dari nol oleh BA dan minimnya informasi dari dokumen permintaan aplikasi yang dilampirkan. Tiga, risiko hasil development aplikasi bisa meleset atau kurang sesuai dengan kebutuhan user atau meleset waktu yang diperkirakan juga. Next. Selanjutnya kita akan pengenalan mengenai aplikasi Corel Draw. Untuk melengkapi data dukung usulan permintaan aplikasi, user pengusul bisa membuat desain UI sendiri yang lebih interaktif dan menarik dengan aplikasi Corel Draw yang akan kita pelajari berikut ini. Apa itu Corel Draw? Corel Draw adalah perangkat lunak desain grafis berbasis vektor yang digunakan untuk mengolah gambar dan teks. Corel Draw dapat digunakan untuk membuat desain logo, brosur, kartu undangan, dan berbagai desain dokumen lainnya. Bagi kita orang awam yang mendengar aplikasi Corel Draw, dulu itu
iklan sebentar. Bagi kita orang awam, kita mendengar Corel Draw itu adalah suatu aplikasi untuk desain. Eh, di saat ini Corel Draw tidak hanya untuk desain-desain banner-banner itu, tapi juga bisa untuk mendesain UI UX yang akan kita gunakan untuk melengkapi dokumen-dokumen pendukung pembuatan aplikasi. Next. Alasan kenapa kita memakai Corel Draw, yang pertama adalah satu, mudah untuk mendesain elemen-elemen UI. Corel Draw menawarkan alat-alat desain yang memungkinkan pembuatan berbagai bentuk dan elemen UI dengan presisi, seperti memudahkan pembuatan tombol, menu, icon, dan elemen UI lainnya. Dua, persediaan warna yang komplit. Corel Draw dilengkapi dengan sistem manajemen warna yang memungkinkan desain dengan palet warna yang komplit, konsisten, dan akurat. Nah, itu kelebihannya Corel Draw adalah kita bisa mengeksplor warna dengan sesuka hati karena di Corel Draw ini menyediakan palet warna yang komplit. Ketiga, desain grafis yang detail. Corel Draw memiliki banyak alat grafis untuk desain elemen UI seperti icon, tombol, dan ilustrasi yang membutuhkan tingkat desain tinggi yang sering digunakan dalam antarmuka pengguna. Dengan aplikasi Corel Draw ini kita dalam menciptakan gambar itu bisa menghasilkan gambar dengan format vektor. Makanya itu kita kasih deskripsi bahwa detail gambarnya gambar yang dihasilkan bisa sangat detail. Next. Keempat, ekspor dalam berbagai format. Corel Draw memungkinkan ekspor dalam berbagai format file yang populer seperti PNG, SVG, dan PDF. 5. Fleksibilitas untuk prototipe grafis. Meskipun tidak berfokus pada prototyping interaktif, Corel Draw dapat digunakan untuk membuat visualisasi desain UI dan menyusun layout yang kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut di platform lain. Next. Desain UI dan keberhasilan pengembangan aplikasi. Apa itu UI? UI atau User Interface adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tampilan antarmuka dari sebuah aplikasi. Dalam konteks aplikasi, UI melibatkan elemen-elemen visual seperti tombol, icon, tata letak, warna, topografi, dan elemen grafis lainnya. Desain UI yang baik memungkinkan pengguna untuk memahami cara kerja aplikasi dengan cepat dan menggunakannya tanpa kebingungan. Keberhasilan pengembangan suatu aplikasi. Salah satu kunci kesuksesan dalam pengembangan aplikasi adalah dari desain UI yang baik. Desain UI yang baik dapat meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pengguna yang pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas, membuat pengguna tetap tertarik dan terus menggunakan aplikasi tersebut. Secara keseluruhan, fokus pada UI yang baik merupakan investasi penting yang dapat menentukan keberhasilan jangka panjang dari sebuah aplikasi. Jadi suatu keberhasilan aplikasi itu diciptakan dan digunakan sangat berpengaruh dari desain UI yang bagus dan interaktif. Next. Tips untuk menciptakan desain UI yang baik. Satu adalah mengamati desain-desain UI yang bagus.
di era yang memudahkan kita untuk berselancar di internet ini, kita diharuskan sering-sering untuk berselancar dan mencari-cari desain UI yang bagus di internet. Jadi desain-desain yang bagus yang kita lihat di internet itu akan menjadikan wawasan kita tentang desain UI menjadi luas dan dapat mengetahui tema-tema suatu desain UI sehingga dapat menemukan desain UI dengan tema yang sesuai dengan aplikasi yang akan kita kembangkan. Baik, Mas. Tips yang kedua adalah tiru dan modifikasi desain UI yang bagus. Setelah kita melihat-lihat dan mencari-cari desain UI yang bagus dan sesuai dengan selera kita, mulailah kita untuk meniru desain-desain tersebut. Buatlah desain-desain tersebut dengan aplikasi yang kita gunakan. Seperti halnya di dalam tema ini adalah Corel Draw. Kita tiru beberapa desain dan mengkolaborasikan beberapa desain dalam satu halaman. Tips yang ketiga adalah berlatih mengkombinasikan warna yang ideal. Berlatih mengkombinasikan warna dalam desain UI dapat menjadikan tampilan UI menjadi menarik, yang pada akhirnya akan menunjang keberhasilan suatu aplikasi yang dikembangkan. Belajar mengkolaborasikan warna dalam suatu desain ini dapat menunjang suatu desain dilihat sangat menarik dan ini akan menjadi sangat penting untuk pengembangan suatu aplikasi. Next, kesimpulan. Harapannya setelah ada paparan ini, user pengusul antusias dan tertarik ingin belajar memakai CorelDRAW untuk membuat desain UI sebagai dokumen pelengkap dalam mengusulkan pengembangan aplikasi. Next, sarannya buat desain saran buat kita adalah satu, buat desain UI semenarik mungkin dan sejelas mungkin untuk melengkapi dokumen usulan permintaan aplikasi. Yang kedua, desain yang bagus dan jelas akan mempercepat tim pengembangan dalam menyelesaikan aplikasi tersebut karena dari gambar desain yang tercipta dapat menggambarkan seperti bagaimana aplikasi yang diusulkan. Jadi hubungannya desain yang bagus untuk teman-teman programmer pengembangan aplikasi adalah teman-teman pengembang aplikasi tidak perlu tanya-tanya bolak-balik bagaimana bentuk atau tatap muka suatu aplikasi yang diinginkan. Dari gambar tersebut, teman-teman pengembang pengembang bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh user. Next. Terima kasih. Sekian paparan dari kita ini. Ada suatu tambahan bahwa suatu desain UI itu sebenarnya adalah suatu produk yang dihasilkan dari user atau bagian yang mengusulkan aplikasi. Jadi suatu desain UI itu bukan dari tim pengembang, yaitu dalam hal ini adalah tim dari SIMRS. Terima kasih. Sesi selanjutnya kita akan mulai mengenal aplikasi CorelDRAW dan menggunakan tool-tool yang disediakan di aplikasi CorelDRAW untuk membuat desain-desain yang ringan atau desain UI yang ingin diajukan.
Kita share screen dulu. Ya, dalam latihan ini kita membuat pemisalan ada suatu bagian, ini bagian saya membuat pemisalan di bagian di gizi yang mulai menjual makanan istilah F&B itu, misal mereka ingin mengajukan suatu aplikasi mobile, ya seiring berjalannya dokumen yang diajukan harus membuat desain UI yang interaktif. Ini misal kita akan membuat desain UI untuk sebuah aplikasi F&B di layar HP atau aplikasi mobile misalnya. Kita buka dulu aplikasi CorelDRAW. Kita bisa membuat new dokumen. Dengan hal ini biasanya untuk layar HP itu dengan ukuran 420670. Nah, kira-kira seperti ini. Biasanya layar HP kan modelnya potret seperti ini. Langsung saja untuk membuat tampilan background di sebelah kiri ada tool-tool untuk membuat bisa untuk rectangle ini kotak ataupun lingkaran, elips ini kita bisa semua. Kita membuat background dulu. Untuk membuat warna, kita kasihkan warna, ada pilihan warna di sebelah kanan ini, warnanya komplit atau langsung dari bawah sini. Kita double klik, pilih salah satu warna yang kita inginkan, misal di warna ini. Halo, si Meres dengan Bang Sabantu, monggo. Halo, siang. Koli anak merpati. Mas Balam Bener bocor, Mas sih. Untuk Balam. Benernya membuat kenapa? tampilan layar HP yang interaktif tidak dengan ujungnya tidak mengkotak seperti ini ya. Kita buat round cornernya di tool bagian atas ini ada round corner. Kita klik aja bagian yang kita inginkan ini dan untuk ukurannya bisa kita lihat di sini dan kita klik untuk menaikkan atau menurunkan. Nah, tool kotak ini bisa menjadi bagus dengan round cornernya kita bikin lebih tumpul seperti ini. Kalau seperti ini sudah agak mendekati sebuah layar di handphone.
Biasanya untuk menu-menu permintaan, menu-menu aplikasi di handphone itu ada tombol untuk menu di pojok kiri di sini. Kita bikin di sini misal ini garis tiga untuk tombol menu. Kasih warna putih. Garisnya kita hilangkan aja. Front cornernya juga kita bulatkan biar lebih interaktif. Untuk membuat garis tiga, tinggal ini copy paste saja objek yang sudah kita buat. Dan menyerpai menu. Baik, selanjutnya biasanya pada suatu aplikasi interaktif itu ada kolom untuk mencari mencari nama menu yang kita inginkan atau kita bisa meletakkan objek-objek untuk memasang menu-menu yang kita inginkan. Misal ini kita akan sediakan tempat untuk memajang objeknya. Warna putih. Ini nanti background untuk meletakkan menu yang ingin kita tampilkan. Kalau hanya seperti ini kan kelihatannya kurang kurang bagus ya. Kita bisa kasih variasi shadow atau bayangan. Kita klik di menu sini di sebelah kiri. Ada tulisannya shadow tool. Kita klik aja, kasih bayangan ke objek yang kita inginkan. Kalau sudah kita copy paste saja objek yang sudah kita buat, copy paste, geser kanan. Kita lihat. Setelah kita mendesain ini misal untuk tempat area untuk memajang barang-barang yang ingin kita jual seperti ini. Selanjutnya kita akan memajang foto-foto barang-barang yang akan kita jual nih misalnya untuk makanan ya tadi temanya adalah aplikasi F&B. Ini misalnya saya akan memasang foto-foto makanan yang sebagai produk saya ini mau tampilkan di sini. Kita tinggal
mencari foto-foto tersebut pada dokumen kita. Ini saya sudah punya dokumennya, tinggal ngopi. Ngopinya gimana? Naruhnya di situ. Kita explore ke dokumen, kita drag and drop ke Corel ini aja. Dikecilkan. Ini misal produk-produk makanan yang ingin saya tampilkan pada aplikasi yang saya ajukan untuk di develop. Setelah foto-foto makanan ini kita letakkan di halaman aplikasi seperti ini, kalau dilihat seperti ini aja, sepertinya kurang menarik juga ya. Ini kita kasih bayangan juga pada makanan ini, foto makanan ini kita kasih bayangan dengan shadow. Nah, ini kita tinggal mengasih nama untuk tiap-tiap menu seperti ini. Misal kita kasih nama di sini, tinggal kita klik tool text, kita ketikkan di sini, kita kecilkan fontnya. Dalam suatu aplikasi
aplikasi pencarian suatu menu gini biasanya kurang lengkap kalau tidak ada fasilitas untuk searching, nyari nyari produk yang ingin kita cari. Kita kasihkan kolom untuk searching atau mencari produk. Kita bisa pakai tool rectangle ini juga, tool kotak. Kita kasihkan di sini untuk kolom mencari, kita kasih warna putih. Kemudian kita kasih teks di atas kolom pencarian. Secara umum gambarnya seperti ini kalau tampilan di HP, kita bisa misal untuk mengajukan permintaan aplikasi kalau ada desain UI-nya yang seperti ini dari pihak programmer akan mudah untuk membaca dan menerjemahkan keinginan user. Ya, saya rasa untuk pengenalan aplikasi Corel untuk membuat suatu desain UI sampai sini dulu. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Ada pertanyaan dari 3M. Tadi ke atas dulu tadi, belum kebaca tadi. Suara sangat jelas terdengar. Terima kasih, Mbak. Ada pertanyaan dari Dodi Sim RS. Izin tanya, Kak, Corel itu aplikasi gratis atau berbayar? Nah, ini kebetulan Corel itu aplikasi berbayar. Ini sementara untuk latihan kali ini menggunakan aplikasi berbayar. Kalau yang gratis itu nanti di sesi berikutnya insya Allah ada sesi belajar lagi dengan aplikasi yang gratis. Selanjutnya, oke, sepertinya tidak ada pertanyaan.
Terima kasih. Sepertinya tidak ada pertanyaan dan untuk waktu yang disediakan kali ini sangat terbatas. Maka dari itu kita akhiri untuk sesi kali ini. Terima kasih atas peluangan waktu yang diberikan. Oh, ada pertanyaan masuk. Bentar. Dari 3M RSDK, Kak mau tanya apakah bias install Corel yang crack? Bias gimana maksudnya ini, Mbak? Oh, bisa maksudnya. Kak mau tanya apakah bisa? Oh, bisa, Kak. Oh, bisa. Ini saya bingung ini tanya tapi dijawab sendiri. Kak mau tanya apakah bisa install Corel yang crack? Bisa, Kak. Ya sudah bisa berarti. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk sesi kali ini. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.